Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua ya, kali ini kita akan membahas sedikit, yaitu adalah apakah tanaman kelapa sawit itu berproduksi tergantung pada cuaca ya. Misal produksinya banyak hanya di saat cuaca sedang musim penghujan, atau malah sebaliknya, eh, buahnya banyak di saat musim kemarau. Oke ya teman-teman ya, dalam perkebunan kelapa sawit kita tentunya pasti lebih mengerti apakah kondisi kelapa sawit kita ini layak berbuah ya, atau bisa berproduksi dengan bagus baik itu di saat musim kemarau ataupun di saat musim penghujan. Nah teman-teman semua, cara memperbaiki situasi yang sekarang ini sudah mulai memasuki musim pancaroba ya, karena musim penghujan sudah mulai berkurang, otomatis ini akan memasuki yaitu musim kemarau ya teman-teman ya. Nah bagaimana caranya kita menyikapi kondisi yang sudah memasuki mulai musim kemarau ya? Otomatis kalau di saat musim kemarau seperti ini ya, pola pemupukan kita pun sudah berbeda dengan di saat musim atau cuaca penghujan ya teman-teman ya. Karena untuk dari pemupukan itu otomatis kita akan sangat susah sekali ya untuk mendapatkan asupan air ya. Nah makanya dari itu, bagaimana caranya kita bisa tetap melakukan pemupukan dengan teratur, dengan tepat waktu ya di saat menjelang musim kemarau. Teman-teman, jika sudah memasuki bulan kemarau, setiap perkebunan kelapa sawit itu tentunya akan mengalami penurunan produksinya, baik itu untuk usia mulai dari 4 tahun ke atas ya. Biasanya kalau sawit yang masih mempunyai usia dini di bawah 3 tahun atau masih berbuah pasir, itu biasanya cenderung masih mempunyai buah yang lumayan cukup bagus produksinya ya teman-teman. Nah makanya dari situ kita harus mengantisipasinya. Yang pertama adalah teman-teman perlu lakukan, yaitu adalah teman-teman harus punya ketersediaan stok air ya. Salah satunya untuk apa? Yaitu untuk melakukan pemupukan ya teman-teman ya. Karena di saat nanti kita akan melakukan pemupukan, otomatis kita akan sangat banyak sekali membutuhkan air ya. Karena pemupukan tanpa kita larutkan di saat musim kemarau itu akan susah sekali terurai ya. Nah teman-teman bisa melakukannya yaitu dengan cara dilarutkan dulu di air, kemudian bisa dikocorkan ya teman-teman ya. Nah ketersediaan air dalam saat musim kemarau ya, itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman ya. Makanya setiap petani itu harus punya stok air di setiap kebunnya masing-masing, baik itu menggunakan drum ataupun barang-barang bekas yang bisa kita pakai untuk menampung air ya teman-teman ya. Tanpa adanya pemupukan atau pola pupuk yang tepat di saat musim kemarau, alhasil nanti di saat kita akan melakukan pemanenan, otomatis buah itu akan mulai mengalami penyusutan atau pengurangan buah ya teman-teman ya. Karena secara otomatis sari-sari makanan yang diperlukan untuk tanaman, baik itu untuk pohon kemudian yang terutama untuk buahnya, akan sangat berkurang sekali ya teman-teman ya. Nah alhasil produksinya akan menurun. Dan ini menjadi salah satu kebiasaan kita selaku petani kelapa sawit, itu pasti kebingungan ya. Nah solusinya hanya satu ya teman-teman, kita lakukan pemupukan dengan dikocor ya teman-teman ya, karena tidak ada cara lain untuk melakukan pemupukan. Nah itu yang cara yang paling cepat dan paling tepat. Kemudian kita bisa melanjutkannya dengan apa? Dengan menjaga kelembapan teman-teman ya. Menjaga kelembapan itu banyak sekali caranya. Nah ini biasanya
Kalau tanaman kelapa sawit kita ini mempunyai jarak yang cukup jauh atau cukup jaraknya ini cukup panjang ya, antara tanaman kelapa sawit per tanaman dia mempunyai jarak yang lumayan cukup jauh, itu biasanya panas dari teriknya matahari akan sangat cepat sekali masuk ke dalam lokasi kebun, sehingga menyebabkan kondisi tanah ini akan cepat kering ya teman-teman ya, karena tidak ada naungan ya untuk tanah di sekeliling kebun. Tetapi kalau yang mempunyai lokasi kebun jaraknya lebih rapat, dia ada salah satu keuntungannya, yaitu kelembapannya lebih terjaga ya teman-teman ya. Nah, ini perlu kita antisipasi ya, karena kenapa? Bagaimanapun caranya ya, kita harus bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan apapun yang ada di dalam kebun kelapa sawit kita ya. Bagaimanapun caranya kita harus bisa memanfaatkan ya, dengan rapatnya jarak tanam ya, kelepah yang seperti ini ya, kelepahnya ini saling ketemu. Ini salah satu ada manfaat positifnya ya. Di saat musim kemarau ini akan menjaga kelembapan dari tanah tersebut. Nah, apakah kelembapan ini bisa menguntungkan untuk tanaman kelapa sawit kita? Ya tentunya bisa, tapi prosentasenya tidak banyak ya teman-teman ya. Dia hanya menahan supaya kandungan air di dalam tanah ini bisa tetap terjaga dengan baik. Tapi kalau untuk memproduksi buah, kita harus tetap mengutamakan pola pemupukan ya. Pola pupuk itu tetap nomor satu, karena sari-sari makanan yang didapat pohon kelapa sawit, apalagi untuk memproduksi buah, itu berawal dari tanah, kemudian disambung dengan pola pemupukan yang tepat. Tetapi kalau kita tidak melakukannya itu dengan baik, otomatis produksi buah akan menyusut banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, ini perlu dijaga ya, karena situasi atau kondisi yang kemarau itu sangat rentan sekali dengan penyusutan buah yang cukup jauh sekali ya teman-teman ya. Misal di kebun teman-teman itu biasanya mendapatkan 1 hektar itu bisa nyampe ada yang 2 ton ataupun 1,5 ton, itu pasti akan menurun ya teman-teman ya. Itu biasanya hanya hitungan kintal saja ya, atau di bahasa kami itu hanya berapa pikul saja, karena tanaman tersebut tidak bisa mendapatkan makanan, asupan nutrisi yang betul-betul dibutuhkan ya. Misal untuk memproduksi buah, walaupun kita sudah menjaga jarak tanamnya dengan bagus, kemudian kita memberikan kapur dolomit, tanpa adanya air itu semuanya akan nihil ya teman-teman. Nah, itu salah satunya. Maka kenapa di saat musim penghujan kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ya. Musim penghujan kita gas secara bagus, rutin ya, untuk melakukan pemupukan. Nah, tapi jangan bingung ya teman-teman ya. Walaupun di saat musim kemarau banyak cara kita untuk melakukannya. Teman-teman bisa memberikan misal pelepah ya. Pelepah kita susun di lokasi dekat pohon ya. Misal seperti ini. Ini misal ya, kita ambil contoh misal seperti ini. Nah, ini salah satu cara supaya akar dari tanaman kelapa sawit ini ya bisa masuk ke dalam bawahnya pelepas ini. Jadi fokus untuk pemupukan kadangkala itu kita fokus hanya di sekitar piringan di bawah pohon ini ya teman-teman. Tapi dengan adanya pelepah di sini, otomatis akar-akar muda itu akan numbuh di tengah-tengahnya antar batang ini ya teman-teman ya. Biasanya seperti ini. Nah, disinilah akan numbuh akar baru. Nah, kita bisa melakukan pemupukannya yaitu di bawah pelepah yang kita taruh di tengah-tengah jarak pohon kelapa sawit. Nah, itu salah satu. Makanya kalau di saat musim kemarau, usahakan pemupukan itu dilakukan pagi hari ya teman-teman. Sebelum ada matahari terik atau matahari naik, itu segera kita lakukan pemupukan supaya kita bisa menjaga bagaimana produksi kelapa sawit ini bisa maksimal ya teman-teman ya, sehingga kita tidak mengalami putusnya rotasi pemanenan ya, karena
di setiap buah kelapa sawit ini memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memproses dia ya sampai bisa dipanen ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi lebih dari 6 bulan teman-teman ya. Dari mulai dia muncul buah seperti atas ini ya, muncul buah, kemudian dia mulai terbentuk menjadi buah, kemudian agak sempurna, kemudian buah muda sampai dia buah siap panen. Jadi mempunyai proses yang lumayan cukup panjang teman-teman. Jadi kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya, karena musim kemarau itu cenderung di tanah ini sangat kering sekali ya teman-teman ya. Makanya kita bagaimana caranya supaya bisa memanfaatkan apapun yang ada di dalam kebun kelapa sawit kita ya, salah satunya dengan penumpukan pelepah di tengah kebun ya, supaya akar muda ini bisa menjalar di situ dan kita bisa melakukan pemupukan di bawah pelepah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman ya, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Memang kebun kelapa sawit tanpa adanya air itu mustahil, tapi kita bisa mengantisipasinya di saat musim kemarau dengan pola menjaga kelembapan tanah. Nah, dari situ kita bisa melakukan pemupukan secara rutin dan secara terus-menerus, sehingga kita bisa mendapatkan buah yang normal kembali ya teman-teman ya, walaupun tidak senormal di saat musim penghujan. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Tetap semangat dalam merawat kebun kelapa sawitnya. Usahakan pemupukan secara rutin, baik itu di saat musim penghujan atau di saat musim kemarau. Terima kasih, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.